Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas kembali tentang akuntansi. Kali ini kita akan membahas tentang analisis transaksi. Ini menjadi sebuah langkah penting di dalam akuntansi karena analisis transaksi ini merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap orang ketika ingin belajar tentang akuntansi. Mari kita lihat bagaimana sih atau apa sebenarnya analisis transaksi itu. Jadi rekan-rekan semuanya, analisis transaksi ini biasanya disebut juga dengan accounting treatment. Kenapa disebut accounting treatment? Karena ini merupakan satu proses awal bagaimana kita menganalisis transaksi itu menjadi sebuah informasi akuntansi. Kita ketahui bahwasanya analisis transaksi itu yang pertama itu adalah proses pengakuan atau recognition. Di sini proses pengakuan itu adalah proses awal kita untuk mengidentifikasi satu transaksi itu tentang keberadaan elemen-elemen laporan keuangan. Di mana elemen-elemen laporan keuangan itu ada aset, ada kewajiban, ada ekuitas, ada pendapatan, ada beban. Nah, disinilah kita itu akan melakukan identifikasi apakah transaksi itu diakui atau mengandung atau terdapat eksistensi tentang aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Nah, bagaimana cara kita melakukan identifikasi itu? Maka kita harus melihat cara atau kriteria dan syarat sesuatu itu bisa diakui sebagai aset, syarat dan kriteria sesuatu itu bisa diakui sebagai kewajiban, syarat atau kriteria sesuatu itu diakui sebagai ekuitas, pendapatan, dan beban. Jadi kita harus melihat dulu ketika ada sebuah transaksi, kita lihat di situ apakah ada syarat yang memenuhi kriteria-kriteria elemen laporan keuangan. Itu adalah proses pengakuan. Nah, setelah proses pengakuan berlangsung, maka proses yang kedua itu adalah pengukuran. Disinilah kita akan menentukan berapa nilai dari elemen laporan keuangan itu yang akan kita sajikan di dalam laporan keuangan. Nilainya itu dalam bentuk satuan mata uang. Kemudian yang ketiga itu adalah penyajian. Di sini adalah terkait dengan bagaimana cara kita menyajikan informasi terkait dengan transaksi tersebut di dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga adalah pengungkapan atau disclosure. Nah, di sini dalam pengungkapan ini itu terkait dengan kebijakan-kebijakan akuntansi atau cara pengukuran. Karena tidak mungkin kita sudah membahas cara pengukurannya tadi, kita tidak mungkin menyajikan dalam laporan keuangan, tapi harus diungkapkan di dalam segmen tertentu yang namanya nanti kita sebut sebagai catatan atas laporan keuangan. Itulah disebut dengan pengungkapan. Sekarang bagaimana sih aplikasinya accounting treatment ini atau langkah-langkah ini? Jadi langkah-langkah ini langkah-langkah yang berurutan. Tidak bisa kita langsung melakukan pengungkapan, tidak bisa. Jadi pertama kali di dalam akuntansi ini, accounting treatment ini adalah kita melakukan proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Biasanya untuk proses pengakuan dan pengukuran ini adalah menjadi titik kritis. Kenapa? Karena disitulah kita harus mengakui ini diakui sebagai apa dan diukur berapa. Nah, ini biasanya antara pengakuan dan pengukuran itu yang selalu paralel dilakukan. Ya, paralel artinya pada saat melakukan pengakuan juga sudah sekaligus melakukan pengukuran. Oke, kita lihat bagaimana sih aplikasinya. Jadi sekali lagi ini adalah 4 langkah ini adalah langkahnya berurutan, tidak bisa dibolak-balik. Jadi harus pengakuan dulu, pengukuran, penyajian, dan terakhir adalah masalah pengungkapan. Kita lihat sekarang, misalkan ini ada kasus ya, ada kasus tanggal 5 November 2020 PT Yogi yang merupakan bergerak di jasa laundry telah menyelesaikan pekerjaannya melakukan jasa laundry pakaian dengan nilai sebesar 500.000. Di mana jasa laundry 500.000 itu diberikan kepada pelanggan yang namanya Abi dan Abu.
Di sini kita lihat pelanggan API itu langsung membayar jasa laundry-nya senilai 300.000, sedangkan pelanggan ABU masih belum membayar biaya jasa laundry-nya senilai 200.000. Maka di sini langkah pertama sesuai dengan urutan di dalam analisis transaksi tadi itu, kita harus melakukan yang namanya pengakuan. Pengakuan. Artinya di sini kita identifikasi di dalam transaksi ini itu ada unsur elemen laporan keuangan apakah. Kita lihat di sini, pertama adalah PT Yogi ini telah menyelesaikan pekerjaan laundry-nya. Artinya di sini telah menyelesaikan pekerjaan laundry-nya ini berarti kalau kita menggunakan dasar accrual, kita menggunakan dasar accrual di dalam asumsi dasar kita dalam melakukan proses pencatatan laporan keuangan, maka di sini itu PT Yogi ini itu bisa mengakui adanya pendapatan. Mengakui adanya pendapatan. Kenapa diakui pendapatan? Karena ini PT Laundry itu sudah menyediakan atau telah menyelesaikan jasa. Di mana definisi dari pendapatan itu adalah penerimaan ataupun kenaikan aset dan kenaikan ekuitas yang menyebabkan kenaikan ekuitas, di mana pendapatan ini adalah kenaikan ekuitas dan kenaikan aset karena telah menyelesaikan pekerjaan atau jasa kepada pelanggan. Nah, di sini PT Laundry sudah menyelesaikan pekerjaan laundry-nya. Maka dia bisa mengakui adanya pendapatan. Maka pertanyaannya adalah berapakah pendapatan yang bisa diukur atau bisa diakui dari PT Yogi ini. Nah, di sini kita lihat yang nilai jasa yang telah diberikan adalah 500.000. Maka di sini PT Yogi bisa mengakui pendapatannya sebesar 500.000 rupiah. Ya. Nah, di sini ada peristiwa yang lain, yaitu di sini pelanggan API telah membayar jasa laundry-nya senilai 300.000 dan pelanggan ABU masih belum membayar. Nah, di sini kita identifikasi dari peristiwa atau transaksi ini, selain adanya pendapatan yang bisa diakui oleh PT Yogi, maka yang bisa diakui oleh PT Yogi ini kedua adalah kas. Karena dia menerima pembayaran langsung dari pelanggan API. Berapa kas yang bisa kita akui atau yang bisa diakui oleh PT Yogi? Yaitu sebesar 300.000. Ya. Sekarang kita lihat apa dampak dari kita analisis sekarang ketika pelanggan ABU tidak mampu membayar atau masih belum membayar di sini, maka apa yang terjadi di sini? Yaitu muncul yang namanya piutang. Berapa piutang yang harus diakui atau diukur, berapa nilai dari piutang itu? Yaitu sebesar jasa yang belum dibayar oleh ABU kepada PT Yogi, yaitu sebesar 200.000. Nah, kita lihat di sini, inilah yang dimaksud dengan proses pengakuan ya, dan pengukuran. Pengakuan di sini adalah kita mengidentifikasi dari transaksi ini, manakah yang dari transaksi ini itu ada eksistensi elemen laporan keuangan yang manakah, apakah aset, kewajiban, ataukah ekuitas, ataukah pendapatan, ataukah beban. Kita lihat di sini tadi, dari transaksi ini saja kita bisa mengidentifikasi ternyata di dalam transaksi ini hanya satu tanggal saja ya, tanggal 5 November saja, itu ada 3 elemen laporan keuangan yang bisa kita identifikasi, yaitu pendapatan, yang kedua kas, yang ketiga adalah piutang. Nah, kita sudah mengukur juga
Di sini ukurannya pendapatan kita ukur sebesar 500.000, kas kita ukur sebesar 300.000, piutang kita ukur sebesar 200.000. Langkah selanjutnya itu adalah penyajian. Di dalam penyajian ini sebenarnya kita akan mengikuti, kita mengidentifikasi akun-akun yang ada di sini itu termasuk kelompok elemen yang mana. Kita ingat dalam persamaan dasar akuntansi itu ada aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Sekarang kita lihat di sini penyajian itu adalah bagaimana kita menyajikan informasi hasil pengakuan dan pengukuran ini dalam laporan keuangan. Nah, kita lihat sekarang, misalkan pendapatan. Pendapatan ini termasuk dalam kategori ekuitas, di mana di dalam laporan keuangan, pendapatan ini nanti akan disajikan di dalam laporan laba rugi. Sedangkan kas ini adalah bagian dari aset. Begitu juga piutang bagian dari aset. Maka posisi aset itu ada disajikan di dalam laporan posisi keuangan. Begitu juga dengan piutang akan disajikan di laporan posisi keuangan. Nah, begitulah rekan-rekan sekalian. Lalu bagaimana kalau pengungkapannya? Pengungkapannya berarti PT Yogi ini harus mengungkapkan terkait dengan akun piutang 200.000 ini itu dimiliki atau piutang itu harus ditagihkan kepada siapa? Oh, ditagihkan kepada Abu, misalkan begitu. Itu adalah contoh dari pengungkapan. Nah, jadi itu rekan-rekan semuanya, bagaimana cara kita melakukan analisis transaksi di dalam transaksi keuangan pada saat awal pertama kali kita akan melakukan pencatatan atas transaksi keuangan. Itu yang disebut dengan accounting treatment. Jadi, selamat mencoba. Silakan Anda mencoba bagaimana menganalisis sebuah transaksi berdasarkan langkah-langkah tadi, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Minimal di dalam accounting treatment ini atau di dalam kita menganalisis transaksi ini, minimal kita melakukan dua hal, yaitu melakukan pengakuan dan melakukan pengukuran. Oke, selamat mencoba. Semoga berhasil. Jika ada pertanyaan, silakan masukkan dalam forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.